Oke, jadi pertanyaan ibunya adalah, ibunya mendengar bahwasanya dulu ketika ketika zaman sekarang orang-orang kalau mendoakan seseorang pakai Al-Fatihah, misalnya untuk yang sudah meninggal itu membacakan Al-Fatihah atau mendoakan orang lain dengan Al-Fatihah. Padahal di zaman Rasulullah tidak ada. Nah, kenapa kita menggunakan itu? Yang kedua adalah di zaman jadi bagaimana cara berdoa yang benar gitu kan ya? Apakah dengan Al-Fatihah atau dengan istighfar dan seterusnya? Jadi gini, pertama. Dalam banyak kajian-kajian, terutama kajian-kajian fikih, itu memang ada banyak pendapat. Jadi jangankan pendapat yang mengirimkan Al-Fatihah atau boleh atau tidak, jangankan itu. Banyak banget, musik lah halal atau haram gitu ya. Apalagi misalnya boleh enggak untuk begini, boleh enggak, itu fikih. Fikih itu luas banget. Bahkan kalau kita membahas fikih, itu kita kadang-kadang gimana ya, kadang-kadang kita benar-benar harus berhati-hati banget karena satu hal yang sama dilakukan waktu yang berbeda itu bisa satunya haram bisa satunya halal. Satu perkara yang sama dilakukan oleh dua orang yang berbeda itu bisa halal dan bisa haram. Bisa difahami. Karena fikih itu benar-benar harus spesifik. Contoh ya misalnya ya. Nonton bioskop. Misalnya contoh, nonton bioskop sendiri itu sudah hukumnya berlainan pendapat itu para ulama. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang boleh dengan syarat, ada yang bilang gak boleh sama sekali. Bisa difahami ya? Taruhlah sama-sama boleh. Beda antara saya nonton sama Bu Umah nonton. Dengan ibu-ibu nonton beda mungkin. Kenapa? Contoh, kalau misalnya Felix Xiao nonton nanti membawa fitnah. Bahwasanya, wih itu Felix Xiao nonton kok, padahal filmnya kayak gini. Berarti itu bisa jadi bagi saya haram. Atau bagi saya tidak dianjurkan. Fikih itu hukumnya bisa beda-beda, bahkan sama satu orang berbeda-beda ketika waktunya berbeda, atau satu kasus yang sama orang yang berbeda bisa berbeda. Intinya fikih itu harus detail banget. Oke, sekarang kita bahas tentang masalah doa. Pertama, doa itu adalah sebuah komunikasi privat dari Anda ke Allah. Arti doa artinya adalah da'a yad'u da'watan, artinya meminta. Artinya adalah menyeru tapi meminta, lebih kepada meminta doa. Artinya doa itu dalam bahasa apapun boleh. Dalam kesempatan apapun boleh. Bisa difahami ya? Contoh, doa pakai bahasa Sunda boleh atau tidak? Boleh. Doa pakai bahasa Arab boleh atau tidak? Yang mana yang lebih utama? Yang mana yang lebih utama? Yang benar-benar Anda niatin. Yang benar-benar Anda niatin. Karena ada banyak orang, kita udah bahas kemarin, yang mereka doa cuma formalitas. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Sehari-hari cuma gak ada koneksi sama sekali. Kayak Anda ketemu orang yang salah sama Anda. Terus dia bilangin, Anda gak minta maaf nih sama orang. Ya udah maaf. Ada artinya gak kayak gitu? Omongannya yang keluar, ya udah maaf. Ya udah maaf deh, iya maaf. Anda senang digituin. Paham ya? Orang minta maaf, walaupun mungkin dia nggak ngomong maaf, tapi aku benar-benar nyesel. Serius aku nyesel banget deh. Itu sudah menggambarkan dia minta maaf. Bisa dipahami ya? Walaupun dengan kata-kata yang berbeda. Bisa dipahami ya? Jadi yang dihitung itu adalah hati. Yang keluar adalah yang bersifat fisik. Yang Allah ambil hati, niat. Kecuali sholat ya, nggak boleh pakai bahasa Indonesia. Jelas sampai di sini ya. Yang kita bahas doa. Kalau sholat, kata Ustadz Felix yang penting hati. Ya udah bahasa suratul Fatihah saya pakai bahasa Indonesia, nggak boleh. Jelas ya. Kalau doa privat kita dengan Allah. Oke, sekarang dalil mendoakan orang yang meninggal ada atau tidak? Ada. Rasulullah lewat kuburan mendoakan orang yang meninggal. Doa yang sangat terkenal di dalam sholat Jumat. Yang sering kita doa juga. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Al ahya'i minhum wal amwat. Masih ada aliran pahala kepada orang-orang yang meninggal. Maka doa apa saja boleh, termasuk apalagi suratul Fatihah. Karena suratul Fatihah termasuk kemudian surat yang sangat powerful di dalam Al-Quran. Maka suratul Fatihah dikatakan Fatihah karena dia pembuka daripada perkara-perkara yang lain. Maka yang paling gampang ya suratul Fatihah. Kan itu kan ya. Nah yang kayak gitu-gitu bagi saya nggak ada masalah. Artinya tidak perlu harus semuanya harus ada di zaman Rasulullah. Karena di zaman Rasulullah tidak ngaji pakai mic, bisa dipahami ya. Artinya gini, ada yang nanya pada saya gini, Ustadz boleh nggak setelah sholat kita bersalaman? Bagi saya yang nggak boleh itu salaman pas sholat.
Paham? Karena sholat itu ibadah, sudah jelas. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Rasul gak pernah salaman pas sholat. Tapi setelah selesai sholat, mohon maaf, Anda selesai sholat ada yang main HP kan? Ada yang main HP gitu kan ya. Selesai sholat ada yang kemudian melamun, ya pas sholat juga ada yang melamun ya. Selesai sholat ada yang ngelamun, ada yang langsung pergi, boleh gak? Gak ada masalah, asal sholatnya udah selesai. Yang gak boleh di dalam sholat. Tapi Ustadz, kalau nanti salaman itu dianggap menjadi kewajiban dan seolah-olah menjadi bagian daripada sholat, saya setuju, gak boleh. Tapi kan gak gitu konsep di kita. Di kita kan orang sudah tahu, Assalamualaikum itu selesai sholat. Bisa difahami ya, maka setelah itu dia ngajak salaman, bagi saya gak ada masalah. Tapi kalau ada orang gak nyaman diajak salaman, ya jangan diajak salaman. Jelas ya, artinya Islam tuh fleksibel, yang gak boleh tuh kita ribut. Salaman gak apa-apa. Tapi kan Ustadz sudah salaman sebelumnya. Ya gak apa-apa salaman terus juga gak apa-apa. Bisa difahami kira susah ya. Nah artinya tidak semua harus ada di zamannya Rasul. Kecuali ibadah mahdoh. Kecuali sekali lagi ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu apa? Ibadah ritual. Rasulullah puasa Rasulullah puasa bulan Ramadan. Anda nambah. Gak boleh. Jelas ya. Ustadz gimana kalau bulan Ramadan kan panas Ustadz sekarang. Kita ganti aja bulan Syawal. Gak boleh. Jelas ya, ibadah mahdoh, ibadah ritual harus persis kayak Rasulullah. Haji, umroh, ambil Rasulullah, gak usah ditambah-tambahin. Jelas ya, Rasul berapa kali ngiterin Ka'bah? Tawaf, 7. Karena saya bersemangat Ustadz, saya 14 kali, 2 kali lipat pahalanya. Gak boleh, jelas. Nah itu ibadah ritual. Tapi kalau ibadah yang kayak tadi doa, lalu kemudian perbanyak istighfar, kebaikan apapun nyampe ke orang tua. Dia mau doa sholatul fatihah, kalau dia punya waktu dia pakai yasin, boleh. Dia mau nambahin lagi suratul kahfi, boleh. Hatamin Quran, silahkan. Kalau dia mampu, semakin banyak semakin bagus doa. Kalau dia mampu dan dia mau. Yang gak boleh adalah tadi dalam ritual ibadah mahdoh, itu gak boleh. Tapi yang lain insya Allah boleh. Tapi ada Ustadz yang tetap gak mau Ustadz pakai Al-Fatihah, gak apa-apa. Gak apa-apa. Artinya itu juga nggak dosa. Jangan kita permasalahin juga. Lu nggak baca Fatihah, parah lu nggak doain orang tua lu. Jangan juga. Dia doa dengan cara yang lain. Bisa dipahami ya. Nah, itu. Baik, kita selesaikan sampai di sini. Mudah-mudahan jadi bermanfaat.